Gue suka banget sama karakter Jennifer Walters ya, walaupun agak-agak garing ya jokesnya gitu ya. Cuman pas gue ngecek di IMDb nih sekarang, malah justru banyak yang nggak suka sama She-Hulk. Sepanjang fase 4 ini berjalan, ini nantinya di fase, kalau kita udah masuk ke fase 6, bahkan fase 7 mungkin, ini bakal menjadi cerita yang forgettable atau memorable. Ada meme-nya kan? Iya, Every ada. Marvel movie need Ada Wong. iya, Wong. ada dia mulu sekarang. Sekarang ada dia mulu. Dan itu mungkin cameo yang disengaja sama Marvel atau emang Wong dibutuhkan? Menurut lo, belakangan ini jokes-jokes yang dibawakan MCU cenderung jayus. Agree. Halo teman-teman semua, selamat datang di Breakdown Bros Podcast episode 31. Yoi, it's nothing but movies pastinya. Nah, kali ini gue kedatangan teman gue lagi. Lagi-lagi dia di podcast gue lagi. Lagi-lagi dia lagi. Kita langsung saja sambut Erik Firdaus. Halo. Selamat datang. Halo. Ngundang lo ke sini tidak melalui akun Twitter lu yang namanya watchmen.id ya. Jadi gue ngundang lo ke sini adalah sebagai si paling Marvel. Dari si paling Marvel. Iya. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol Rick, sejauh ini tuh lo ternyata akun si paling Marvel itu lu juga. Itu gimana sih ceritanya? Iya, jadi ceritanya kalau Watchmen itu kan besar banget cakupannya. Iya, benar. Jadi gua juga handle akun si paling Marvel biar lebih spesifik bahas Marvel. Oke, itu tapi lu sendiri yang megang ya? Kalau si Sama paling teman-teman Marvel? juga, Sama teman-teman lu juga. Sama kayak Watchmen ID nggak? Sama banyak? kayak Watchmen ID, beberapa orang, lebih dari satu orang. Cuman bedanya kalau Watchmen itu dia global banget. Tetap juga bahas Marvel tapi dari luarnya aja, mungkin nggak sedalam si paling Marvel. Oke, jadi kalau si paling Marvel tuh setahu gue kontennya ngehe-ngehe kan, Rick? Iya, lebih ke yang bercanda-bercandaan, terus yang lucu-lucuan lah. Iya, kadang suka nyindir Marvel juga kan? Iya, karena si paling Marvel. Iya, karena si paling Marvel, bener. Lu kalau di si paling Marvel ini bahas film DC juga nggak? Atau lu nge-hate film DC juga nggak kadang-kadang kalau misalnya yang jelek gitu? Enggak, kita enggak nge-hate ya, karena itu kan selera masing-masing. Hobi masing-masing juga. Karena kita juga sebenarnya berteman sama akun Twitter namanya si paling DC. Itu ada juga tuh. Lah, itu beda lagi. Tapi bukan gua. tapi terinspirasi dari si paling Marvel. Enggak, iya mungkin bisa jadi. Cuman kita brother aja sih. Jadi enggak saling nge-hate. Masing-masing ada kesenangan sendiri-sendiri. Iya, tapi kalau dari judulnya ya, maksudnya dari nama gitu, temanya kan si paling Marvel. Kayak nyindir anak-anak Marvel yang baru ngulik MCU gitu. Niat awalnya itu sih sebenarnya. Apalagi dulu zaman-zamannya No Way Home, itu banyak banget yang abis nonton film Marvel, dia ngerekamin orang-orang yang keluar duluan. Oh. Jadi kayak keluar duluan nih gitu kan. Kayak gak ngerti nih ada post credit scene gitu kan. Wah, ini anak Marvel banget nih mungkin ya. Jadi si paling Marvel. Awalnya karena keresahan lu tentang anak-anak Marvel seperti itu. Iya, jadinya tercetuslah si paling Marvel. Terakhir tuh gue podcast sama lu, Rick, itu ngebahas tentang film keluarga. Iya, film keluarga Indonesia. Itu juga baru-baru Keluarga Cemara rilis kayaknya deh. Iya, Keluarga Cemara. Terus kita ternyata tuh gua baru tahu karena Erik ini kalau di Watchmen itu khusus film-film tentang Marvel. Iya, di Watchmen bukan film Indonesia ternyata. Jadi makanya gua undang di podcast gua hari ini. Akhirnya ini temanya sesuai ya. Iya, karena hari ini gua mau ngomongin serial yang baru aja tayang episode keempat ya, yaitu She-Hulk. Iya. Pas pertama kali gue nonton She-Hulk ya, Rick ya, itu jujur ya, gue suka banget sih sama episode pertama. Gue suka banget sama karakter Jennifer Walters ya, walaupun agak-agak garing ya jokesnya gitu ya. Cuman pas gue ngecek di IMDb nih sekarang, malah justru banyak yang nggak suka sama She-Hulk. Di IMDb tuh kalau nggak salah ratingnya 5 deh. 5 ya? Iya. Itu kenapa ya, Rick? Gue kurang tahu kenapa, tapi setahu gue sih pertama ya, kalau nggak salah ya, takutnya ntar gue dihujat lagi. Apa-apa. Ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Yang pertama sih ada yang nggak suka CGI-nya. Oh, kasar banget sih emang. Iya. Terus juga kalau nggak suka karena dia terlalu bercanda ya, kalau nggak salah. Itu gue setuju gue. Padahal sih lucu ya, maksudnya bagus-bagus aja. Gue suka gini. sih. Lu suka? Gue suka. Gua rangkum dulu nih. Lu suka sama She-Hulk itu karena faktor apa, Rick? Gue merasa ini sesuatu yang berbeda. Jadi dari yang kita disodorin sama Kamala Khan yang remaja banget. Betul. Nah, kita dapat series yang lebih dewasa ya. Mature. Iya, lebih dewasa. Jokes-jokesnya juga beberapa dewasa ya. Betul. Kalau udah nonton sampai episode 4 nih dewasa juga. Terus yang dibikin kemasannya emang komedi, nggak yang serius tapi diselipin komedi. Ini emang murni komedi show gitu. Iya. Karena di situ juga ada direct address kan, di situ breaking the fourth wall segala macam komedinya Marvel tuh sebenarnya ada di She-Hulk ini. Nah, tapi yang gua tanyain ke lu, mungkin ya orang-orang di lingkup Marvel atau orang-orang yang punya intention untuk fanatik sama MCU
nggak suka sama film She-Hulk karena dia ngerasa ceritanya itu terlalu dipermainkan. Kayak ngejek ya. Menurut gue dia cenderung memain-mainkan cerita aja gitu. Jadi yang pas episode pertama aja baru gue sadari ternyata yang adanya Sakar datang gitu. Ini nggak apa-apa lah, spoiler ya. Udah pada tayang juga episode 1. Terus terjadinya dari Jennifer Walters ke She-Hulk itu terlalu cepat dan terlalu kayak nggak ada intens yang ketingginya terus rendahnya. Nah itu tuh nggak ada sama sekali. Kita kayak ngerasa kayak oh ini superhero ya udah jadi aja gitu. Nggak ada backstory dari kenapa si Bruce Wayne ini tuh nabrak gitu. Kenapa ada terjadinya kecelakaan itu tuh bisa menyebabkan She-Hulk yang sekarang gitu. Kalau menurut lo gimana deh? Kalau menurut gue ini selera ya. Ada yang suka diceritakan secara detail, tapi justru ada juga nih yang suka dengan cara yang kayak gini, nggak bertele-tele. Episode pertama dia langsung jadi She-Hulk. Sebenarnya ini kan agak ada pergeseran ya dari original story-nya She-Hulk ini. Kalau di komik kan dia ditembak mafia, terus transfusi darah. Nah kalau di situ dibikin lebih simpel, perpindahan darahnya Hulk cuman lewat kecelakaan. Iya. Dan beberapa yang belum dijelaskan di episode pertama, kayak Hulk tuh ngapain tuh balik ke luar angkasa naik pesawat Sakar ya itu kan. Itu bisa jadi disimpan dulu buat dijelaskan di episode-episode berikutnya. Jadi emang nggak semuanya langsung dijelasin di episode pertama sih, karena durasinya juga sebentar ya. Iya, 28 menitan ya. Jadi masih ongoing lah ibaratnya gitu ya. Dan gue pun merasa kayak si Jennifer Walters ini tuh punya karakter kuat banget dibandingkan Miss Marvel dan Yelena Belova. Gue lebih suka karakter si Jennifer Walters. Dari segi acting yang pertama. Nah, dia diperanin sama Tatiana Maslany. Dan itu bagus banget. Dan tepat banget dia jadi She-Hulk ya. Maksudnya dengan penggambaran yang She-Hulk nggak terlalu lebay ya, nggak so gede kayak di komik gitu ya. Terus pas dia transformasi dari si Jennifer Walters ke She-Hulk itu bener-bener natural actingnya. Gue suka banget waktu dia berubah jadi She-Hulk itu dia kayak apa ya? Kesel tapi nerima sebenarnya kan. Kesel tapi dia nerima. Ya udah mau gimana lagi gitu kan. Itu menurut gue jadi poin plus tersendiri untuk kita menikmati serial She-Hulk ini. Ngeliatin si sosok si Jennifer yang berubah jadi She-Hulk, dalam hati dia mungkin wah gue pengen balik ke karir gue, cuman ya mau gimana, dia kayak pasrah tapi ya tetap melanjutkan hidupnya ya. Ya sebenarnya juga kalau gue pikir-pikir lagi ya Rick, si Jennifer Walters ini tuh nggak harus ngelucu terus gitu. Dia nggak harus it's about komedi gitu. Sebenarnya ya komedi itu ya bisa dilihat dari dia yang jadi Jennifer Walters terus ke Hulk itu udah lucu. Tapi gue takutnya ya sebelum gue nonton She-Hulk ini tuh gue rasain kayak aduh gue takut banget nanti kalau gue nonton She-Hulk gue malah jijik sama si pemeran ceweknya ini karena kan cewek. Lu udah cewek terus udah jadi lawyer terus bentuk skin lu itu warnanya hijau gitu. Terus gede. Gue takutnya gue jijik gitu loh kayak anjir kayak ngapain sih ini gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata jadinya lucu. Tapi karena dia ingin menjadi lucu dan dia mengeluarkan jokes-jokes yang menurut gue nggak penting, jadinya kelihatan garing. Beberapa garing ya? Iya sih, emang beberapa garing. Cuman nonton sampai episode 4, itu menurut gue lucu banget. Oh yang episode 4? Iya. Episode 4 ini lucu banget. Sampai 4 episode ini gue merasa She-Hulk ini lebih nakal ya. Iya, benar-benar. Yang ketiga pun credit scene-nya emang brutal gitu. Waduh, itu brutal banget. Iya kan? Credit scene yang ketiga itu viral, Pak. Gila. Jadi menurut gua She-Hulk ini emang membawa sesuatu yang baru di ranah MCU. Iya, benar-benar. Udah gitu ada Megan Thee Stallion. Iya. Beneran ada kan? Working. Ini kok jadi kayak jadi dewasa. Terus yang kedua, ini kok jadi bercandaan banget sih gitu kan. Iya. Banyak yang kayak, wah ini kok jadi komedi banget. Padahal emang statement awalnya She-Hulk ini genrenya emang komedi sih. Emang bukan film Marvel biasa yang dikomedikan. Emang dari awal emang komedi. Emang komedi dari awal ya. Oke, benar-benar. Karena emang dia ada breaking the fourth wall juga ya. Tapi kalau menurut lu Rick, sepanjang fase 4 ini berjalan, ini nantinya di fase kalau kita udah masuk ke fase 6 bahkan fase 7 mungkin. Ini bakal menjadi cerita yang forgettable atau memorable? Kalau kata gua memorable. Iya, yang pertama ada scene si Hulk keluar angkasa itu nggak mungkin nggak jadi satu hal yang besar di MCU ke depannya. Udah banyak nih fan teori yang muncul. Lah ini kemana nih? Terus apakah dia menyelesaikan kehidupannya 2 tahun yang lalu yang di Sakar, terus dia mau balik lagi atau memicu perang-perang apa gitu kan? Yang kedua, kayaknya karakter She-Hulk ini bakal jadi salah satu penerus Avenger di masa depan. Kalau forgettable kayaknya enggak deh. Enggak ya. Jadi memorable tetap ya. Kalau di kanal Twitter si paling Marvel ini kan pasti juga bahas She-Hulk kan, selain Thor. Nah responnya gimana tuh Rik? Sama kayak reaksi di internet ya. Ada
kedua belah pihak, ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Bahkan ada gue lupa mention di Watchmen atau di Spelling Marvel, dia kayak jadi malas nonton, dia bilang gitu. Kenapa? Nggak tahu deh, karena ngelihatnya ini kayaknya jokes doang isinya mungkin ya. Oh, nggak serius gitu. Nggak serius ya. Tapi ada juga yang wah ini bagus banget, lucu banget, dan nikmatin banget. Tapi kalau lu? Kalau gue suka banget. Sama. Gue sejauh ini gue masih suka. Cuman kalau emang ada orang kritik jokesnya garing, gue setuju. Nggak menutup kemungkinan buat nggak suka juga. Maksudnya kalau emang ada yang kurang pasti gue sampein. Kalau emang dia bagus ya gue bilang bagus. Tapi kalau emang ada yang kurang kayak dari segi sinematografi, CGI atau sampai jokes, gue setuju sih. Gue nambahin nih, mungkin banyak orang yang belum nonton tapi udah ngejudge duluan karena lihat CGI di trailer nggak maksimal kan. Jadi kayak kurang nih. Tahu nggak sih kenapa kurang? Menurut gue sih ya. Itu kan sempat viral sih kemarin yang pekerjaannya ya. Cuman ya kerja itu MCU. urusan dapur mereka ya. Iya sih. Iya tapi maksudnya ya emang 1 tahun ada beberapa banyak serial atau film digas terus. Dan terus pasti butuh efek semua kan. Iya. Efek visual itu kan nggak dikerjakan sehari 2 hari, bisa sebulan 2 bulan gitu buat satu adegan gitu. Udah lagi di rilis tahun ini juga gitu si Hulk di penghujung fase 4. Gue takutnya nanti Black Panther nggak maksimal, Rick. Iya sih, Black Panther itu CGI. udah banyak yang pesimis atau underestimate. Kayaknya jelek deh gitu. Udah banyak gitu duluan, padahal belum nonton. Iya. Oke, kalau gue tanya tentang karakter dari si Hulk yang paling lu suka siapa? Jennifer. Selain itu ya? Ya. Wong. Wong mulu. Iya, Wong. Dia di mana-mana dah. Dan gua nggak nyangka dia bakal jadi kocak di sini. Oke. Maksudnya kan mungkin ada beberapa fanboy atau purist Marvel atau MCU itu yang kayak pengennya Wong ini lebih wise ya, lebih berwibawa karena kan dia ada titel Sorcerer Supreme. Iya. Cuman di sini jadi agak kurang, jadi kayak bercandaan gitu kan. Iya, dan ada meme-nya kan. Iya. Every Marvel movie need Wong. Wong, iya. Wong. Ada dia mulu sekarang. Sekarang ada dia mulu. Dan itu mungkin cameo yang disengaja sama Marvel atau emang Wong dibutuhkan? Kayaknya dua-duanya. Marvel mendengar keinginan fans juga, terus Wong juga emang dibutuhkan. Kalau lu sendiri, Rick, kalau gue tanya film Marvel yang lu suka tuh film yang dengan story di awal dia dibuat bingung atau di awal langsung ringan-ringan aja gitu ceritanya, kayak jokes komedi segala macam. Gua suka yang jokes sebenarnya. Yang ringan-ringan aja. Terus nanti tetap dipaksa buat mikirin sesuatu. Tetap bukan berarti ringan-ringan tapi nggak ada isinya gitu. Tetap ya. Cuman nih kalau selama itu mikir tapi bagus sih nggak masalah sih menurut gua. Cuman kalau lebih suka kayaknya banyak yang suka lucu-lucuan deh. Karena si paling Marvel targetnya emang yang lucu-lucuan. Kita banyak produce meme gitu dan banyak yang suka, alhamdulillah banyak yang suka yang lucu-lucu gitu. Kayaknya kalau bahas yang serius-serius udah banyak ya yang di YouTube atau di Instagram bahas kayak bedah ini, fan teori ini tuh udah banyak banget. Tapi kalau yang lucu-lucuan itu kayaknya masih jarang sih. Si Hulk ini kan juga ada hubungan sama film-film Marvel lain kayak Shang-Chi, benar, Miss Marvel, terus apalagi ya banyak sih kalau nggak salah Captain America Civil War juga ada sempat disinggung. Iya, Captain America juga kan sempat disinggung. Sebenarnya si Hulk ini tuh di komiknya kan tahu gue sih dia dilatih sama Captain America sih. Dan bakal jadi salah satu leadnya Avengers juga di masa depan. Iya. Ya cocok sih menurut gue dia jadi Avengers ya. Tapi si Marvel ini gokilnya sih. Dia tuh kalau bikin team up ya, itu selalu berhasil tau. Itu gue beda sama DC. Itu gue senengnya itu. Jadi dia tuh bikin team up, nyatuin beberapa film ke satu assemble itu berhasil. Terus juga ini jualannya mereka ya. Selain nyambungin ke film-film lain, mereka tuh seneng ngasih easter egg. Kemarin kan nggak episode 3. Iya nonton. Di episode 3 tuh mereka ngasih hint ada Wolverine sama Tiamut. Nah itu tuh kayak apa ya, jualannya MCU biar Easter egg. Fans itu juga jadi semangat, entah itu berteori atau ngomentarin Easter egg-nya gitu. Jadi padahal sekedar satu layar doang. Iya. Itu bisa. Ini sih kelebihan masing-masing fandom. Iya, kalau menurut lu sendiri nih, tadi kan lu bahas tentang teori. Kalau kita nonton si Hulk sampai episode 3 ya, itu berarti Hulk pergi kemana, Greg? Katanya sih balik lagi ke Sakar ya, kemungkinan ya, karena pesawatnya Grandmaster. Jadi kayak siapa lagi yang punya pesawat kayak gitu kan. Kemungkinan katanya sih menyelesaikan apa yang udah dia lakukan selama 2 tahun di sana. Jujur gua nggak mau kayak di komik begini. Karena kan selama ini juga ada beberapa fanboy yang berteori based on komik, ternyata di film dibelokkan ya sama studionya ya. Itu kan. Tapi tetap nggak melupakan original story-nya. Kalau menurut gue sih dia akan
menyelesaikan apa yang udah dia lakukan selama 2 tahun di sebelum Thor Ragnarok. Terus juga ada, ini gue nggak tahu ya, gue sempat baca di mana, entah di Discordnya Watchmen atau di reply tweetnya si paling Marvel, itu ada yang bilang Hulk itu sengaja ketabrak biar ada penggantinya, ada penerusnya di bumi karena dia mau jalan-jalan keluar angkasa. Which Tapi kayaknya enggak sih, kayaknya enggak. Itu memang teori liar aja. Ya, kayaknya sih emang ponakannya sepupunya sendiri. Semuanya sendiri karena gennya identik kan dia bilang. Benar. Kayaknya enggak, justru dia itu dijemput sebenarnya kemarin. Cuman lagi makan ciki pakai sumpit malah ribet soalnya kan. Iya. Udah gitu tiba-tiba masuk aja tuh darah ke tangannya masuk, iya, bisa aja kan. Iya. Tapi kalau menurut lu sendiri villain di She-Hulk ini tuh lu tertarik gak sih buat nonton lagi? Oke, untuk villain ya. Jujur nih sampai 4 episode kita belum tahu siapa villain utamanya. Iya benar. Iya kan, masih dibikin bingung. Ada Titania lah, ada yang ada komplotan. Iya, Abomination kayaknya Susi, cuman kayaknya nggak tahu ya bakal jadi villain atau enggak. Ada juga komplotan yang bilang disuruh bos, tapi bosnya itu nggak jelaskan siapa. Bisa aja Zemo atau Captain Zemo. Atau bridging ke Thunderbolt bisa juga. Iya, Thunderbolt juga bisa. Iya, balik lagi sih ini kelebihannya Marvel, selalu punya trik-trik untuk menghubungkan serial atau filmnya ke film berikutnya. Iya, apalagi Thunderbolt nanti kan team up tuh para team villain up, kan. Iya, kayak ibaratnya Suicide Squad-nya Marvel lah ibaratnya gitu. Tapi terlepas dari respon negatif para netizen di si paling Marvel tentang She-Hulk. Menurut lo setuju nggak kalau Daredevil nanti dimasukin ke serial She-Hulk ini? Padahal 1 sampai 4 She-Hulk ini belum ada tuh Daredevil. Iya, 1 sampai 4. Ini nggak spoiler ya? Karena udah tayang ya, udah tayang ya. Kayak penonton Breakdown Bros Podcast udah pada tahu deh kalau ini tuh kayak banyak spoiler tapi yang emang udah tayang gitu yang 1 sampai 4 belum ada Daredevil, cuman di TV spot sama trailer kayaknya kita pernah ngelihat kemunculan Daredevil ya. Iya. Terakhir kita lihat itu dia di No Way Home sama No Way Home Extended kemarin. Nah, ntar dulu. Tapi kalau di No Way Home itu bukan Daredevil, itu Matt Murdock. Iya. Nah, tapi katanya kalau di She-Hulk itu Daredevil. Ini mesti tebakan ya. Iya, coba. teman-teman Oh, apa? Seru-seruan aja. Munculnya dua-duanya karena ini kayaknya judulnya She-Hulk ini Attorney at Law. Oh iya benar. Ya, sangat dimungkinkan untuk Matt Murdock muncul karena sesama pengacara. Betul. Iya kan? Karena judulnya tuh nggak She-Hulk doang. Iya. Dari judul sih masuk deh. akal sih. Iya, benar. Dan sempat muncul dia pakai suitnya, cuman kayaknya pernah baca di mana katanya Daredevil dimunculkan di sini tidak dalam bentuk serius. Jadi buat komedian. Jadi ya bukan komedian ya, sorry. Buat lucu-lucuan gitu, buat bercandaan, enggak. Buat pengisi yang kosong gitu ya, ibaratnya jadi kayak pencair suasana lah. Kalau di sebuah film kan bisa harus ada tuh karakter-karakter kayak gitu. Tapi kalau prediksi lu Matt Murdock di sini belum berperan banyak ya? Belum berperan banyak. Kayaknya nanti deh di series apa? Echo. Oh iya benar. Di Echo bisa. Sekarang kan sama-sama dia sama-sama buta juga ya. Yang satu agak nggak bisa dengar. Iya, nggak bisa dengar atau iya. bingung kan komunikasinya. Bener. Kalau nanti Matt Murdock breaking the fourth wall juga, ngomong sama kamera juga, itu menambah nuansa komedi, nuansa bercandanya jadi lebih cair atau menurut lo jayus jatuhnya? Kalau menurut gue jangan deh, biar si Jen aja ya, karena nanti fansnya pada ribut lagi. Nanti punya teori-teori yang lebih liar lagi. Karena kalau breaking the fourth wall yang paling sukses adalah Deadpool. Deadpool. Terakhir Derek, menurut lo nanti ekspektasi lo dengan fase 4 dan ditutup dengan Black Panther, MCU ke depannya bakal kayak gimana, Rick? Memang sih banyak yang underestimate atau udah pesimis duluan sama fase 4 MCU ya. Nggak munafik, banyak banget di sosial media. Di Twitter, Instagram, TikTok itu kayaknya udah pasrah ya sama phase 4. Karena dirasa film-film selama phase 4 ini banyak yang kurang dari ya. Dari segi kualitas, terus juga dirasa cuman mengisi kekosongan setelah Endgame. Memang itu kan menjadi beban yang cukup berat bagi film-film setelah Endgame, gimana untuk meneruskan satu gong yang besar lagi, itu jatuhnya kan malah jadi kayak bonus stage ya. Karena Raja Terakhir udah kalah. Bener. Nantinya entah itu di Avenger 5 atau 6 ya, yang kemarin udah ada judulnya juga, Secret War sama Kang Dynasty, itu suka nggak suka kita bakal di bridging atau ditarik benang kembali buat nonton film-film
Marvel PS 4 yang mungkin kalian rasa kurang. Iya benar, setuju gue. Gokil. Tapi setahun itu 2 Avenger. Itu bakalan jadi satu proyek yang menurut lu maksa atau bisa dinikmatin sama fans-fans Marvel? Semoga ya. Soalnya gue juga kesini tuh makin ngerasa MCU ini kebanyakan dinikmati oleh fans-fans yang ngikutin banget. Beda sama kayak yang dulu. Jadi yang dulu itu kan semua orang bisa nonton. Misalnya kita lagi gabut nonton ke bioskop, nonton film Civil War, enjoy nih gitu kan. Pengen sih kayak gitu lagi gitu. Jadi nggak ada paksaan buat nonton Doctor Strange, nonton apa dulu nih gitu kan. Iya. Ternyata banyak. Nah, itu yang kalau dikit sih nggak apa-apa ya. Cuman nonton WandaVision dulu 9 episode, nonton apa dulu gitu kan. Mungkin ada formulanya dibikin lebih simple sih. Dibikin kayak dulu lagi yang lebih friendly ke masyarakat umum, nggak cuman fans-fans doang yang nonton. Nah, gue pengen ngajak main lu nih terakhir. Namanya Agree or Disagree. Ini setiap konten gue di podcast selalu ada konten. Baru ya? Kemarin belum ada soalnya. Nah, baru setelah lu, gue bikin. Oke, ini namanya Agree or Disagree. Jadi gue akan berstatement menurut lo sendiri gitu. Berstatement menurut lo gitu. Tapi kalau emang menurut lo itu benar, jawablah itu sebagai sepakat. Agree gitu. Tapi kalau lu nggak setuju, lu jawab disagree tapi beserta alasan. Yang pertama, Eric Firdaus dari Si Paling Marvel. Oke. Menurut lo, belakangan ini Marvel lagi gencar mengkampanyekan woman empowerment dengan memperkenalkan karakter-karakter superhero perempuan. Disagree. Oke, why? Karena sebenarnya dia memperkenalkan banyak juga loh karakter-karakter laki-laki. Moon Knight. Ya, benar. Iya kan. Terus sadar nggak sadar Doctor Strange meskipun udah muncul lama tapi dia akan kayak jadi feature-nya di PS4 atau PS5 gitu kan. Seri-seri sebelumnya tuh kayak Falcon and Winter Soldier itu kan juga memperkenalkan Sam Wilson sebagai New Captain America. Sebenarnya nggak semuanya cewek, cuman mungkin kesannya banyak banget karakter cewek yang baru. Padahal yang cowok juga banyak sih. Oke, nice. Next question, Eric Firdaus. Menurut lo, karakter villain terbaik di seluruh jagat superhero adalah Joker? Disagree. Disagree lagi? Iya. Kenapa? Pendapat pribadi sih. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kan ini menurut lo. Iya, karena sebagai si paling Marvel saya mau menjawab Thanos deh. Oke, Thanos. Oke. Karena dengan villain Thanos itu berhasil mempersatukan hero-hero MCU yang banyak banget di satu film. Dan menyatukan kita semua. Jadi nonton bareng ke bioskop. Momen sekali seumur hidup sih itu. Bener. Next, yang ketiga ya. DC butuh karakter superhero yang fresh, ringan, dan bernuansa komedi. Disagree. Disagree lagi. Why? Kalau kata gue, sorry banget ya, nanti gue diserang lagi nih ya. Kagak apa-apa, awas ya nyerang-nyerang. Enggak perlu trying too hard untuk menjadi sesuatu yang kayak studio lain. Maksudnya, kalau emang ciri khasnya kayak gini ya kayak gini aja. Asal konsisten sama eksekusinya bagus menurut gue. Film-film DC juga bisa menjual kelebihannya kayak Harley Quinn, terus Batman yang terakhir, Catwoman itu juga masih banyak karakter-karakter dengan ciri khas yang masih bisa dijual dieksplor lagi oleh studionya. Nggak harus memaksakan untuk apa-apa komedi. Semua punya pasarnya masing-masing. Nice. Oke. Next lagi ya. Menurut lo, belakangan ini jokes-jokes yang dibawakan MCU cenderung jayus. Agree. Tapi gue kasih penjelasan ya. Iya, nggak apa-apa, kasih dong. Agree ini sebenarnya bukan jayus yang kayak nggak lucu, mungkin lebih segmented. Ada yang suka jokesnya, ada yang enggak. Kayak kalau Kamala kemarin itu kan yang remaja banget. Bisa jadi anak-anak muda suka jokesnya karena relate, karena dia fanboy atau fangirlnya Marvel. Terus jokesnya juga lucu-lucu remaja. Yang tua-tua agak yang udah gak relate. Nah, kebalikan ke si Hulk itu mungkin jokesnya yang kayak jokes cari jodoh, cari pacar, itu yang dewasa-dewasa lebih relate. Mungkin yang nggak relate ngelihatnya ini lucunya di mana. Karena kalau kita ngomongin jokes emang itu universal. Emang semua orang tuh butuh jokes, semua orang butuh ketawa, tapi mereka punya porsi masing-masing kok untuk menyerap apa yang membuat mereka ketawa gitu. Jadi nggak semuanya lo ngejokes dia harus ketawa. Maksudnya kalau kita tahu itu jokes buat orang lain gitu ya, maksudnya buat pasarnya dia, ya udah kita cukup terima aja. Mungkin emang bukan buat kita gitu, karena kita nggak relate. Kalau emang sampai kita tertawa terbahak-bahak, mungkin jokes-jokes yang relate. Dan ini mungkin tadi bukan jayus ya, mungkin segmented. Oke, terakhir nih ya. Terakhir. Yang kelima nih, Eric Firdaus. Menurut lo baru menyadari Thanos sebenarnya bukanlah seorang villain. Agree deh. Agree. Sebenarnya 50-50 ya. Iya. Agree
disagree dulu. Berapa persen deh? 50-50 lah. 50-50 berarti agree or disagree dong. Oke. Tapi lu jawab agree tadi, berarti 60. 60 ya. Apa ya? Karena emang kita udah kacau banget sih, emang perlu dimusnahkan beberapa. Ya emang udah kebanyakan orang. Iya emang, gue emang tim Thanos kalau untuk sekarang ya. Iya, karena asli. Dulu sih emang jahat yang kayak wah ngabisin setengah orang. Semakin di sini kayak emang abisin aja deh gitu. Ya emang udah abisin aja, udah depopulasi emang bener harus dilakukan. Siapa lagi kalau bukan Thanos yang bisa melakukan itu. Dia sebenarnya nggak jahat tapi nggak jahat banget. Jangan jahat banget, bener. Punya visi yang bagus tapi caranya mungkin salah ya. Nanti ini judulnya apa sih? Thanos baik gitu ya? Iya. Kata Eric Firdaus dari Watchmen sama si paling Marvel, Thanos tuh sebenarnya bukan villain loh guys. Kalian ditipu selama bertahun-tahun menyaksikan Endgame berkuasanya Thanos. Ternyata Thanos tuh orang baik, dia bukan jahat. Baik sih sebenarnya. Oke, thank you banget Eric Firdaus sudah main di podcast gua. Seru banget ngobrol-ngobrol sama lu, Rick. Sukses selalu Eric ya. Amin, semoga konten Watchmen sama si paling Marvel lu semakin banyak netizen yang berantem lagi di situ. Jangan dong, baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Ada nggak hal-hal terakhir yang pengen lu sampaikan ke netizen pencinta Marvel atau fanboynya Marvel? Oh iya, apa ya? Yang pertama sih nonton terus serial dan film Marvel. Jangan underestimate dulu kalau ini filmnya kurang atau karena toh kita nanti bakal nemu satu titik lagi kayak Endgame yang dulu kok. Jadi tetap nikmatin aja film-filmnya tanpa ribut-ribut, baik itu dengan fandom sendiri ataupun dengan fandom sebelah. Jadi kuranginlah ribut-ribut. Gokil. Thank you banget sekali lagi ya. Thank you juga teman-teman semua yang udah nonton podcast gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen siapa kira-kira karakter yang lu favoritkan di She-Hulk ini nih. Soalnya menurut gue karakter Jennifer Walters belum tergantikan sampai sekarang. Oke. Terima kasih buat semua yang udah dukung podcast ini. Siapa tahu minggu depan ada bahasan, boleh ditulis di kolom komentar ya guys. Siapa gestarnya? Tulis juga di kolom komentar. Oke, Firdaus. Siapa namanya Firdaus siapa? Eric Firdaus pamit. Nandika Widian Putra pamit. Selamat bertemu di episode Breakdown Bros berikutnya. Have a nice day. Bye-bye guys.